So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Yohabat Rizka Prainagin dengan NPM A1C024022 dari program studi pendidikan matematika. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tapi sebelum itu teman-teman boleh menonton videonya dengan cara mempause terlebih dahulu ya. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. But let 'em come true. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Halo teman-teman, nah kali ini kita akan belajar mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan sumber pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. 1. Ruang lingkup. Perencanaan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan, pengawas atau evaluasi, dan sistem informasi manajemen. Yang kedua, manfaat. Meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan membantu siswa mencapai potensi maksimal. Yang ketiga, unsur. Kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, dan pembiayaan. Kerjasama sekolah dan masyarakat. Yang keempat, tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan secara umum adalah untuk membentuk kepribadian siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan-tujuan manajemen pendidikan antara lain: 1. Mewujudkan proses pembelajaran yang kreatif dan aktif. Yang kedua, menciptakan siswa yang aktif dan kreatif. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, membekali pendidik dan tenaga kependidikan dengan teori dan praktis yang sesuai dengan administrasi pendidikan. Yang kelima, mengatasi masalah mutu pendidikan. Yang kelima, standar pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP ada 8, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Yang terakhir ada fungsi. Fungsi manajemen secara umum adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisasi, pelaksanaan atau accounting, pengawasan atau controlling. Menurut Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan pendidikan nasional lainnya adalah berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjawab, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari tadi kita telah belajar tentang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Teman-teman udah tahu belum standar pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu di mana saja? Pendidikan dasar itu adalah SD dan SMP, sedangkan pendidikan menengah itu di jenjang SMA, dan pendidikan tinggi itu berada di jenjang D1, D2, sampai dengan S3.
Ini dibuat dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Berikut adalah fotonya, buat teman-teman boleh memahami terlebih dahulu. Ini adalah gambar KKNI atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana dari gambar ini kita bisa mengetahui pembeda-pembedaan mulai dari jenjang yang dasar, menengah, dan tinggi dalam pendidikan. Dari gambar ini kita tahu bahwa jenjang pendidikan dasar itu berada di SMP dan SMA, pendidikan menengah itu berada di SMA atau SMK, sedangkan pendidikan tinggi itu berada di D1, D2, D3, D4, dilanjutkan dengan S1, S2, dan S3. Nah, kita telah selesai belajar mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan soal pada link kolom komentar di bawah. See you!